adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa ya, tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Pembahasan kali ini yaitu tentang himpunan kuasa. Materi ini masih bersangkutan ya dengan materi himpunan bagian. Pada video sebelumnya kakak sudah membahas tentang himpunan bagian. Nah, buat adik-adik yang belum menonton video tersebut, silakan kalian tonton dulu ya, supaya lebih paham ketika kakak menjelaskan tentang himpunan kuasa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang himpunan kuasa, kakak akan mengingatkan lagi tentang himpunan bagian. Kakak punya soal, diberikan himpunan A, anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Berapa banyak semua himpunan bagian dari A dan sebutkan. Nah, adik-adik kita diminta untuk mencari semua himpunan bagian dari A. Masih ingat nggak cara mencarinya? Nah, untuk mencari banyak himpunan bagian yang bisa dibuat, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N-nya ini banyak anggota. Nah, banyak anggota dari himpunan A yaitu ada 3, maka 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang bisa dibuat yaitu ada 8 himpunan. Nah, kemudian kita diminta untuk menyebutkan semua himpunan bagiannya. Nah, yang pertama, himpunan yang memiliki 0 anggota yaitu himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan yang memiliki 1 anggota yaitu ada himpunan yang anggotanya 1, kemudian anggotanya 2, kemudian anggotanya 3. Nah, selanjutnya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota yaitu ada himpunan 1,2, 1,3, dan 2,3. Nah, kemudian himpunan bagian yang memiliki 3 anggota yaitu himpunan 1,2,3. Nah, adik-adik bisa perhatikan banyak himpunan bagian yang kita buat yaitu ada 8 himpunan. Nah, adik-adik, ternyata himpunan bagian di atas itu dapat dibuat ya menjadi himpunan baru jika digabungkan menjadi satu himpunan. Himpunan ini disebut dengan himpunan kuasa. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira himpunan kuasa itu apa ya? Kak, aku tahu Kak. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Ya, benar sekali ya. Himpunan kuasa dari himpunan A berarti himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Nah, lambang himpunan kuasa dari himpunan A ditulis PA. Jika himpunan kuasa dari himpunan B, maka ditulisnya PB. Berarti mengikuti nama himpunannya ya. Nah, banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A ditulisnya NPA. Nah, adik-adik dari contoh sebelumnya berarti himpunan kuasa dari himpunan A yaitu ada himpunan kosong, kemudian himpunannya anggotanya 1 yaitu ada 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan yang anggotanya 2 yaitu 1,2, 1,3, kemudian 2,3. Nah, selanjutnya ada himpunan yang memiliki 3 anggota yaitu himpunan 1, 2, dan 3. Nah, kemudian banyaknya anggota dari himpunan kuasa A yaitu NPA-nya berarti ada 8. Cara mencarinya tadi menggunakan 2 pangkat N. Nah, adik-adik, cara untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan yang sudah kakak jelaskan ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menuliskan atau mendaftar semua himpunan bagian yang bisa dibuat. Jadi kita tuliskan semua himpunan bagian yang bisa dibuat. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan cara yang ketiga yaitu menggunakan segitiga Pascal. Apa sih segitiga Pascal itu? Adik-adik perhatikan gambarnya ya.
Nah, ini merupakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini akan sering kita gunakan ya pada materi himpunan. Nah, jadi adik-adik harus perhatikan ya pembahasan kakak kali ini. Segitiga Pascal ini nanti akan kita gunakan untuk mencari banyaknya himpunan bagian yang bisa dibuat. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Pada bagian kanan dan kiri segitiga Pascal itu angkanya 1 semua. Kakak nanti akan jelaskan cara membuat segitiga Pascalnya. Adik-adik harus bisa ya membuatnya tanpa melihat gambar. Karena pada materi-materi selanjutnya juga akan menemukan tentang segitiga Pascal. Nah, adik-adik ingat, pada segitiga Pascal kanan kirinya yaitu angka 1 semua ya. Sekarang kakak akan jelaskan langkah membuat segitiga Pascal. Pada puncaknya yaitu ada angka 1, kemudian baris kedua kanan kirinya yaitu 1. Sekarang kakak akan membuat baris ketiga. Caranya tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, sekarang tinggal kita isi kiri kanan. Kiri kanannya yaitu 1 semua. Nah, kemudian baris yang keempat tinggal kita jumlahkan lagi ya. Kita menghitungnya dari sebelah kiri dulu. 1 ditambah 2 yaitu 3, 2 ditambah 1 yaitu 3. Kemudian kiri, kanan. Nah, kita coba baris yang selanjutnya. Kita mulai dari sebelah kiri. 1 tambah 3 yaitu 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Kemudian kiri, kanan. Nah, kita coba baris selanjutnya lagi. Dari sebelah kiri ya. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Selanjutnya, kiri, kanan. Nah, adik-adik bisa teruskan sendiri ya untuk baris-baris berikutnya. Nah, adik-adik, segitiga Pascal ini akan kita gunakan untuk mencari banyaknya himpunan bagian yang bisa dibuat dari suatu himpunan. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Paling atas sendiri yaitu 1. Itu digunakan untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Nah, baris kedua itu untuk himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Baris selanjutnya itu untuk himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Dan baris keempat yaitu untuk himpunan bagian yang memiliki 3 anggota dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini ya. Nomor 1, tentukan banyaknya himpunan bagian dari C, anggotanya yaitu 2, 4, 6. Nah, adik-adik, tadi untuk mencari banyaknya himpunan bagian, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Karena C anggotanya ada 3, maka 2 pangkat 3. Hasilnya yaitu 8. Jadi nanti ada 8 himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan C. Sekarang kita coba menggunakan segitiga Pascal. Nah, adik-adik perhatikan dulu, himpunan C anggotanya yaitu ada 3. Nah, sekarang kita lihat segitiga Pascalnya. Atas sendiri yaitu untuk himpunan kosong, baris kedua yaitu untuk himpunan yang anggotanya 1, baris ketiga untuk himpunan yang anggotanya 2, baris keempat untuk himpunan yang anggotanya 3. Nah, supaya lebih mudah, adik-adik perhatikan, karena himpunan C anggotanya ada 3, berarti kita lihat baris yang sebelah kirinya yaitu ada angka 3-nya. Sudah ketemu? Ya, yang ada angka 3-nya yaitu Nah, sekarang adik-adik fokus ke baris yang ada di kotak merah. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian, tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 3 yaitu 4, ditambah 3, 7, ditambah 1 menjadi 8. Benar ya, berarti ada 8 himpunan bagian yang bisa kita buat. Nah, biasanya pada soal itu ada pertanyaan lain. Misalnya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari C yang memiliki 2 anggota. Nah, adik-adik, untuk mencari himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, tanpa kita mendaftar anggotanya, kita lihat segitiga Pascal. Nah, adik-adik, untuk mencari himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, tanpa kita mendaftar anggotanya ya, kita menggunakan segitiga Pascal.
kita masih di baris yang ada di kotak merah tersebut. Nah, dari ujung kiri yaitu untuk banyaknya himpunan dengan 0 anggota atau himpunan kosong. Nah, selanjutnya yaitu untuk banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. Sebelahnya lagi yaitu untuk himpunan bagian dengan 2 anggota. Dan sebelahnya lagi yaitu untuk himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Jadi urut ya adik-adik. Dari yang paling sebelah kiri yaitu untuk himpunan bagian yang memiliki 0 anggota atau himpunan kosong. Sebelahnya lagi yaitu untuk yang memiliki 1 anggota. Sebelahnya lagi yaitu untuk yang memiliki 2 anggota dan seterusnya. Nah, jadi himpunan bagian yang memiliki 2 anggota yaitu 3. Maka jawabannya 3. Coba kita cek dalam daftar anggotanya. Yaitu ada 2,4, 2,6, dan 4,6. Betul ya, himpunan bagian yang memiliki 2 anggota yaitu ada 3 himpunan. Kemudian lagi coba. Banyaknya himpunan yang memiliki 3 anggota. Adik-adik perhatikan yang di kotak merah. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya yaitu 1. Nah, sekarang kita coba cek ya. Yaitu himpunan 2, kemudian 4, dan kemudian 6. Kita coba ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan banyaknya himpunan bagian dari D, anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9 yang mempunyai A 1 anggota, kemudian B 3 anggota, dan C 4 anggota. Kita akan menggunakan segitiga Pascal ya. Perhatikan segitiga Pascalnya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan dulu. Himpunan D anggotanya ada 5. Maka kita lihat di baris yang ada angka 5-nya. Nah, adik-adik fokus ke kotak merah tersebut ya. Sekarang kita cari banyaknya himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Ingat, dari yang sebelah kiri, paling kiri sendiri yaitu 0 anggota, kemudian 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, dan seterusnya. Nah, berarti himpunan bagian yang memiliki 1 anggota ada berapa? Ya, benar sekali. Himpunan bagian yang memiliki 1 anggota yaitu ada 5. Kita ke soal yang B. Himpunan bagian dari D yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota berarti 10. Ya, benar ya. Mudah kan adik-adik? Kita ke soal yang 2C. Banyaknya himpunan bagian yang memiliki 4 anggota. Kita masih fokus di kotak yang merah tersebut ya. Yang memiliki 4 anggota berarti ada 5. Nah, berarti himpunan bagian yang memiliki 4 anggota yaitu ada 5. Nah, gimana adik-adik pembahasan kakak tentang segitiga Pascal? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang kesamaan 2 himpunan. Kira-kira kapan ya 2 himpunan itu dikatakan sama? Adik-adik perhatikan tabel berikut ini. Kakak ada 2 himpunan yaitu ada himpunan A dan himpunan B. Perhatikan yang nomor 1. Himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, 3. Dan himpunan B anggotanya yaitu 1, 2, 3. Perhatikan anggota A dan anggota B. Ternyata anggota A dan anggota B yaitu sama-sama ya, urutannya sama, angkanya juga sama. Maka himpunan A dan himpunan B itu dikatakan sama. Nah, selanjutnya nomor 2. Himpunan A anggotanya yaitu 3, 2, 1. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Ternyata anggotanya itu sama juga ya, walaupun urutan penulisannya tidak sama. Berarti himpunan A dan himpunan B itu dikatakan 2 himpunan yang sama. Kita lihat yang ketiga, himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, himpunan B yaitu 1, 2, 3. Adik-adik perhatikan, walaupun urutannya agak mirip, tapi anggotanya itu berbeda ya. Di himpunan A ada angka 4, tapi di himpunan B tidak ada angka 4. Maka himpunan A dan himpunan B itu tidak sama. Kita ke soal nomor 4. Himpunan A yaitu A, B, C, himpunan B 1, 2, 3. Perhatikan.
Himpunan A dan himpunan B anggotanya itu tidak sama, walaupun jumlah anggotanya yaitu sama-sama 3. Tapi, karena anggotanya itu tidak sama, himpunan A tadi ABC, himpunan B 1, 2, 3. Maka himpunan A dan himpunan B itu tidak sama. Nah, jadi dua himpunan dikatakan sama itu jika isi anggotanya itu sama ya, walaupun urutan penulisannya tidak sama. Isi anggotanya sama dan jumlah anggotanya itu juga harus sama. Nah, gimana adik-adik bisa dimengerti? Mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kakak pada materi kali ini. Akan kakak lanjutkan ke materi berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.